Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Alfarisi dengan NIM 222279. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara konfigurasi OSPF dan menggunakan 3 router. Terlebih dahulu kita memasang sebuah router. Router yang kita gunakan itu adalah router PTMT sebanyak 3 buah. 2, 3. Setelah itu kita masang switch 1, 2, 3. Selanjutnya kita memasang PC sebanyak 6 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir nih. Setelah itu kita masuk pada switch, masuk ke PT switch NM1CFE. Kita off-kan terlebih dahulu. Kita masang port sebanyak 3 buah. Kita on-kan kembali. Kita keluar. Begitu juga pada switch kedua. Kita off-kan, kita pasang yang 3 port. 1, 2, 3. Kita on-kan lagi. Pada switch selanjutnya begitu juga. Kita off-kan, kita pasang 3 port. 1, 2, terakhir 3. Kita on-kan kembali. Pada router kita masuk, terus kita atur juga PT router NM1CFE nya. Kita off-kan terlebih dahulu. Yang kita pasang di sini sebanyak 2 buah. Kita on-kan lagi. Pada router kedua begitu juga. Kita off-kan, lalu kita pada router kedua ini kita pasang sebanyak 3 buah. Terus kita on-kan kembali. PT router NM1CFE. Oh maaf, di sini saya salah pasang. Sebanyak 2 buah, kita off-kan terlebih dahulu. On-kan kembali. Setelah itu kita memasang kabel strike pada setiap perangkat yang ada. Kita pilih kabel strike PC0 ke switch Ethernet 1/1. Terus ini juga pas Ethernet 2/1. Terus ini pas Ethernet, terus ke fast Ethernet 0/1 ke router fast Ethernet 0/0. Terus pada konfigurasi selanjutnya kita menggunakan 1/1, 2/1. Terus switch ke router gunakan 0/0. Terus ini juga, terus tadi
terus kita pasang di sini dengan fase Ethernet 0, fase Ethernet 1/1, terus 0 ke fase Ethernet 2/1. Router juga begitu, gunakan 0/, sini kita menggunakan fase Ethernet 0/0. Terus menggunakan kabel cross dari router ke router yang lainnya, gunakan fase Ethernet 1/0. Terus router 2 ke router 3, router 2. Setelah itu kita menulis IP pada masing-masing perangkat terlebih dahulu. Kita pilih ini, terus 192.168.10.2, 192.168.10.3, 192.168.20.2, 192.168.20.3, 192.168.30.2, 192.168.30.3. Terus di atas ini kita isi dengan 192.168.40.1. Terus di sini kita tulis 192.168.40.2, 192.168.50.1. Sini 192.168.50.2, sini 192.168.50.0, di sini 192.168.40.0. Di sini juga kita isi IP 192.168.168.10.1. Yang ini kita akan gunakan sebagai default gateway untuk mengisi IP configuration pada masing-masing PC. Di sini juga 192.168.20.1. Sini 192.168.30.1. 192.168 terus 10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0. Setelah itu kita perbaiki letaknya terlebih dahulu agar kelihatan rapi. Setelah itu kita atur IP configuration pada masing-masing IP. PC terlebih dahulu kita ketikkan 192.168.10.2 max sesuai dengan default gateway yang kita tulis tadi, yaitu 192.168.10.1. Nah, itu kita keluar pada PC selanjutnya. Next stop IP configuration 192.168.10.3 max. Default gateway-nya itu sama dengan pada PC pertama 192.168.10.1. Keluar, next stop,
IP yang kita gunakan yaitu 192.168.20.2 max, terus 192.168.20.1. Setelah itu kita keluar, masuk pada PC selanjutnya, desktop, configuration, lihat kita ketik di sini 192.168.20.3.3 sudah masuk otomatis. Terus default gateway sama dengan pada PC sebelumnya 192.168.20.1. Setelah itu kita keluar, stop app configuration, API configuration, kita masuk ke PC selanjutnya yaitu PC 5 atau PC 4 terlihat terus di layar 168.30.2, terus kita isi default gateway-nya 192.168.30.1. kita keluar, stop API configuration, lihat IP nya terlebih dahulu sama dengan 192.168.30.3, 192.168.30.1. keluar, kita atur selanjutnya pada config pada router masing-masing itu. Kita ketikkan di sini 192.168.10.1. kita on kan, terus ini satu belum tertulis tadi sana titik 1. terus kita masuk lagi kembali ternote 192.168.40.1, maaf 40.1. terus kita on kan kembali, kita keluar. Setelah itu kita masuk ke config, terus 0, kita mulai dari 192.168.20.1. kita on, terus ini 192.168.40.2. kita on kan lagi, terus 2/0 192.168.50.1. terus kita on kan lagi, close, kita in lagi pada router 3, kita masuk CLI, masuk config, terus kasih tanda 0/0, kita tulis 192.168.30.1 max. terus kita on kan terlebih dahulu 0 192.168 terus 50.2, kita on kan lagi. Setelah itu semua berwarna hijau, terus kita lakukan config pada konfigurasi pada CLI nya. Masuk CLI pada router pertama, terus kita ketikkan di sini exit, terus kita ketik di sini router OSPF 10. setelah itu kita ketik lagi network 192.168.10.1.
titik 0 titik 0 maaf 0 titik 0 titik 0 titik 255 area 0. Kita periksa terlebih dahulu apakah sudah benar. Setelah kita enter, kita menggantikan 10 pada ini muncul layar, kita ganti jadi 40. Setelah itu kita enter, kita tunggu terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke router selanjutnya, OSPF 10. router OSPF 10, terus kita ketikkan network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0. Selanjutnya tunggu dulu. Loading terlebih dahulu. Terus kita masukkan kembali, yaitu dengan angka yaitu 20. Setelah itu kita enter, terus masukkan kembali angka tersebut, kita ganti 20 dengan 40, terus kita enter, terus kita ubah 40 jadi 50. Sempat tadi terjadi kesalahan pada konfigurasi CLI nya. Setelah itu kita enter, kita ke router selanjutnya, itu router yang terakhir. Kita ke CLI, kita ketik lagi di sini exit, terus router OSPF 10, terus network 192. Network 192.168 titik 30.0 0.0.0.255 area 0. Terus kita enter, terus kita ubah 30 jadi 50. Setelah itu kita enter, lalu tunggu hasil. Prosesnya. Nah, kalau begini sudah berhasil. Saatnya kita mengirim pesan dari PC 1 ke PC 0 ke PC 2 seperti ini. Successful, artinya pengiriman pesan atau pengiriman data sukses. Kita coba akan mengirim pesan dari PC 1 ke PC lainnya. Kita coba terlebih dahulu. Successful,
untuk kedua kalinya successful, ketiga kalinya successful. Mungkin itu saja dari video saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.